Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi sejarah kita. Kali ini kita bakal ngupas tuntas sebuah misteri masa lalu yang benar-benar masif. Kita akan membedah gimana persisnya ajaran dan budaya Hindu-Buddha bisa masuk, meresap, dan pada akhirnya bertransformasi sedemikian rupa di Kepulauan Nusantara kita tercinta. Yuk langsung aja kita selami sama-sama. Coba deh bayangin, UNESCO, Badan Kebudayaan Dunia, sampai menyebut Indonesia sebagai negara superpower di bidang kebudayaan. Keren banget kan? Ini jelas bukan gelar kaleng-kaleng. Ini adalah pengakuan global yang harusnya bikin kita bangga luar biasa. Status superpower ini nggak lepas dari panjangnya sejarah keragaman dan toleransi yang udah tertanam di Nusantara sejak ribuan tahun lalu. Buktinya nyata banget. Candi-candi kuno megah yang tersebar di Nusantara itu bukan cuma sekumpulan batu bersejarah, tapi saksi bisu puncak pencapaian arsitektur Hindu-Buddha. Yang bikin merinding, esensi aslinya bukan cuma pada bangunannya, tapi pada nilai toleransi beragama dan keragaman yang melekat di situ yang nafasnya masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Tapi pertanyaannya, gimana sih awalnya semua ini bisa terjadi? Nah, masuk ke bagian pertama, melacak bukti sejarah. Buat benar-benar paham masa kini kita yang kaya, kita harus pura-pura jadi detektif sejarah sebentar. Kita harus mundur dan ngumpulin kepingan-kepingan bukti yang berserakan di masa lalu. Bayangin aja rute perdagangan maritim kuno zaman dulu. Pelabuhan Nusantara kita itu ibarat persimpangan jalan tol paling sibuk di dunia. Kapal-kapal raksasa mondar-mandir, para pedagang dari berbagai penjuru bumi ngumpul dan berinteraksi. Di perairan yang super sibuk inilah, pintu masuk ide-ide besar dunia terbuka lebar ke tanah air kita. Terus, apa aja buktinya? Para sejarawan berhasil nyusun kepingan puzzle ini dari catatan-catatan asing loh. Ada catatan dari India, Cina, bahkan Yunani. Bayangin, sampai sejauh itu. Belum lagi ditemukannya prasasti kuno, kitab suci, dan sisa bangunan bersejarah. Semua ini ngegesin satu hal, Nusantara itu pusat interaksi dunia yang benar-benar vital. Tapi ya, punya bukti benda mati aja nggak cukup kan? Muncul dong pertanyaan paling krusial. Sebenarnya, siapa sih yang bawa ajaran ini ke Nusantara? Siapa sosok pemberani yang nekat menyeberangi lautan ganas buat nanam pengaruh budaya sedalam ini? Oke, kita bedah tuntas di bagian 2, 5 teori kedatangan. Para ahli sejarah itu punya perdebatan panjang soal ini, dan mereka merumuskannya jadi 5 teori. Atau gampangnya, kita anggap aja ada 5 tersangka utama penyebar budaya Hindu-Buddha ini. Tersangka pertama kita, teori Brahmana. Dalam sistem kasta Brahmana ini isinya para pendeta, cendekiawan agama, dan tokoh spiritual tertinggi. Teorinya bilang, kaum Brahmana ini sengaja diundang langsung sama penguasa Nusantara buat ngajarin agama, sekaligus buat ngesahin kekuasaan para raja kita. Lanjut tersangka kedua, teori kesatria. Ini adalah kasta prajurit yang mencakup bangsawan, raja, sama tentara. Nah, teorinya beda lagi nih. Katanya prajurit India yang kalah perang itu melarikan diri ke Nusantara, terus mereka bikin kerajaan-kerajaan baru dan menyebarkan budaya mereka di sini. Terus ada tersangka ketiga, yaitu teori Waisya. Mengingat posisi Nusantara yang strategis banget di jalur perdagangan, teori ini masuk akal banget. Waisya ini kan pedagang. Zaman dulu mereka sering tertahan berbulan-bulan di Nusantara buat nunggu angin monsun yang pas sebelum bisa pulang. Sambil nunggu, ya mereka berinteraksi dan nyebarin agama ke warga lokal. Logis kan? Tersangka keempat, teori Sudra. Mereka ini kasta pekerja atau buruh manual. Teorinya menduga kalau kaum Sudra melakukan migrasi massal dari India buat nyari kehidupan yang lebih baik di Nusantara. Intinya semacam lari dari sistem kasta yang super ketat di sana dan tentu aja sambil bawa kepercayaan mereka kemari. Sekarang, coba kita adu teori-teori ini. Kalau kita bandingin teori Brahmana sama teori Ksatria, itu ibarat ngebenturin dua hal yang beda jauh. Satu sisi penyebaran secara damai dan intelektual lewat kaum pendeta. Di sisi lain, penyebaran yang mungkin agak keras lewat penaklukan atau ekspansi politik dari para prajurit dan bangsawan. Terus kalau teori Waisya diadu sama teori Sudra gimana? Nah, ini kontras antara penyebaran budaya karena urusan ekonomi antar pedagang versus penyebaran yang didorong karena motivasi bertahan hidup lewat migrasi pekerja. Dua-duanya ngasih kita gambaran interaksi akar rumput yang benar-benar menarik. Tapi tunggu dulu, dari semuanya, ini nih teori yang paling epik menurut saya, teori arus balik. Kalau di 4 teori tadi orang Nusantara kesannya pasif, cuma diam didatangin, teori kelima ini beda. Orang-orang Nusantara lah yang justru aktif berlayar ke India,
Mereka menetap, belajar agama di sana, terus balik lagi buat nyebarin ilmunya di kampung halaman. Keren abis kan? Leluhur kita ternyata proaktif banget nyari pengetahuan global. Jadi, dari 5 tersangka tadi, mana yang paling kuat? Jawabannya sering mengerucut ke satu fakta tentang upacara khusus bernama Fratsiastoma. Kenapa? Karena upacara suci buat menghindukan seseorang ini mutlak cuma boleh dipimpin sama kaum Brahmana. Fakta ini ngasih bobot yang luar biasa gede ke teori Brahmana, sekaligus ngedukung banget teori arus balik, di mana orang kita belajar langsung ke ahlinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian 3, interaksi dan akulturasi. Kita udah tahu siapa aja yang mungkin bawa ajarannya. Nah sekarang, apa jadinya pas ide-ide asing dari luar ini nabrak tradisi asli yang udah ada di Nusantara? Jawabannya ada di satu konsep yang indah banget. Akulturasi. Ibaratnya perpaduan budaya. Budaya asing masuk, melebur perlahan sama budaya lokal, dan jadilah budaya baru. Tapi, nah ini bagian paling penting, perpaduan itu terjadi tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dari budaya lokalnya itu sendiri. Proses akulturasi inilah yang bener-bener ngerangkum jati diri bangsa kita. Nusantara itu nggak cuma main copy-paste mentah-mentah apa yang datang dari luar. Leluhur kita itu pinter, mereka nyerap, menyaring, terus mengadaptasinya sedemikian rupa sampai tercipta identitas Hindu-Buddha ala Indonesia yang beda dari asalnya. Pantesan aja UNESCO sampai takjub. Kita ini memang jagonya meracik perbedaan jadi sebuah harmoni. Oh iya, ada satu fakta unik nih dari hasil interaksi dan akulturasi global ini. Pernah dengar kata Yepoti? Ini adalah sebutan yang dipakai dalam catatan sejarah Cina kuno untuk merujuk pada kerajaan Tarumanegara. Bayangin, ini ngebuktiin kalau kerajaan hasil akulturasi kita dulu nggak cuma diam di pojokan. Mereka itu eksis, berdaulat, dan diakui secara internasional oleh bangsa besar lainnya lewat jalur diplomasi dan perdagangan. Nah, sebagai penutup eksplorasi seru kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian. Coba deh perhatiin sekitar. Elemen akulturasi kuno apa yang masih bisa kalian temukan nyempil di kehidupan sehari-hari era modern ini? Coba cek bentuk atap rumah, bahasa yang kalian pakai, atau mungkin tradisi kesenian di kampung halaman. Sejarah itu nggak mati loh, dia hidup dan napas bareng budaya kita tiap hari. Yuk, terus mengamati, terus belajar, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.